Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi, perkenalkan nama saya Igede Arda Semaranata Guna Satwika, NRP 053 1194 000034. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai privilege escalation untuk memenuhi tugas pada mata kuliah keamanan web dan aplikasi. Jadi, yang pertama kita langsung ke pengertian apa itu privilege escalation. Jadi, seperti yang kita tahu, sebagian besar sistem komputer dirancang untuk digunakan dengan beberapa akun pengguna, yang dimana masing-masing memiliki kemampuan yang dikenal sebagai privilege. Dan privilege ini sendiri mencakup kemampuan untuk melihat, mengedit, dan memodifikasi file. Nah, privilege escalation sendiri adalah cara umum bagi penyerang untuk mendapatkan akses tidak sah ke sistem dalam batas keamanan. Dan penyerang dapat memulai serangan ini dengan menemukan titik lemah atau celah untuk mendapatkan akses ke dalam sistem. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis dari privilege escalation, di mana untuk jenisnya sendiri itu terdapat dua, yaitu privilege escalation horizontal dan privilege escalation vertikal. Nah, untuk privilege escalation horizontal ini berlaku untuk semua situasi ketika penyerang bertindak sebagai pengguna tertentu atau mendapatkan akses ke sumber daya milik pengguna lain dengan tingkat akses yang sama. Jadi, semisal jika seorang penyerang menyamar sebagai pengguna dan mendapatkan hak akses tidak sah ke rekening bank mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh privilege escalation horizontal, di mana ini masih bersifat sejajar antara penyamaran sebagai pengguna dan mendapatkan akses tidak sah ke rekening bank mereka. Dan yang kedua ada privilege escalation vertikal, di mana ini sering disebut sebagai privilege elevation. Nah, ini berlaku untuk semua situasi ketika penyerang mendapatkan hak istimewa yang lebih tinggi atau paling sering disebut sebagai root privilege. Di sini, pengguna jahat akan memperoleh akses ke akun tingkat bawah dan menggunakannya untuk mendapatkan hak istimewa tingkat yang lebih tinggi. Ya, sebagai contoh, seorang hacker dapat menggunakan hak ini dengan membahayakan pengguna akun bank internet dan kemudian mencoba untuk mendapatkan akses ke fungsi administrasi dari situs tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana serangan privilege escalation terjadi. Penyerang yang mencoba melakukan tindakan tidak sah dan memperoleh hak istimewa tingkat tinggi sering menggunakan apa yang disebut sebagai privilege escalation exploit, di mana exploit ini adalah potongan kode dengan tujuan untuk melepaskan payload tertentu. Payload akan fokus pada kelemahan yang diketahui dalam sistem operasi atau komponen perangkat lunak. Dan serangan privilege escalation ini sendiri terdiri dari 5 langkah. Yang pertama adalah menemukan kerentanan pada sistem. Lalu yang kedua membuat privilege escalation exploit terkait. Lalu yang ketiga menggunakan exploit tersebut pada sistem yang dituju. Lalu yang keempat memeriksa apakah hasil eksploitasi sistem tadi berhasil atau tidak. Dan yang terakhir adalah mendapatkan hak istimewa tambahan itu tadi. Selanjutnya adalah contoh privilege escalation, di mana di sini terdapat manipulasi akses token, bypass user account control, dan menggunakan valid account. Untuk yang pertama atau manipulasi akses token, hal ini diambil dengan keuntungan dari cara Microsoft Windows untuk mengelola hak administrator. Dan di sini biasanya Windows menggunakan akses token untuk menentukan pemilik proses yang sedang berjalan. Nah, dengan memanipulasi token ini, penyerang dapat membodohi sistem untuk meyakini proses yang sedang berjalan milik pengguna yang berbeda dari yang benar-benar memulai proses. Dan ini merupakan salah satu contoh dari peningkatan hak istimewa atau privilege escalation vertikal. Lalu yang kedua ada bypass user account control, di mana Windows sendiri itu memiliki mekanisme terstruktur untuk mengendalikan hak pengguna yang disebut sebagai user account control atau disingkat dengan UAC. Yang ini berfungsi sebagai penghalang antara pengguna normal dan administrator. Namun apabila
tingkat perlindungan UAC di komputer tidak dikonfigurasi dengan benar, beberapa program Windows akan diizinkan untuk meningkatkan hak istimewa atau mengeksekusi komponen objek model tanpa meminta izin administrator terlebih dahulu. Lalu yang ketiga adalah menggunakan valid account, di mana penyerang dapat mendapatkan akses tidak sah ke administrator atau pengguna dengan hak tinggi dan menggunakannya untuk masuk ke sistem sensitif atau membuat kredensial masuk untuk mereka sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah serangan-serangan ini. Jadi untuk mencegah privilege escalation dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan hak rendah untuk semua karyawan, memastikan administrator lokal memiliki sandi yang kuat, memperbarui antivirus, dan memperbarui seluruh aplikasi dan sistem operasi. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi privilege escalation sendiri adalah serangan untuk mendapatkan hak istimewa yang digunakan untuk mengakses sesuatu yang seharusnya tidak dapat diakses. Penyerang menggunakan berbagai teknik privilege escalation untuk mengakses sumber daya yang tidak sah. Dan untuk menghindari serangan privilege escalation ini, kita harus secara teratur mencari dan memulihkan titik lemah keamanan sistem kita, mengatur hak istimewa dengan ketat, dan selalu melakukan pemantauan keamanan untuk mengetahui apa saja yang terjadi di jaringan kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.